suami, anak, cucu, dan orang-orang tersayang, sebut namanya, bin bapaknya. Semoga panjang umur dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan Islamnya sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para sholihin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi khususan ila ruhi fil jasadi Imam Mahdi radhiyallahu anhu wa ila ruhi fil jasadi وأصولنا وفروعنا وبغي الحقوق علينا أجمعين. اللهم قوي أوطارنا في طاعتك وطاعة رسولك في صحة وعافية. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم فقدنا بالإسلام، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، فله الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para bapak dan ibu, jamaah dan pengurus Masjid Al-Ikhlas Sunter, mudah-mudahan kita semua diteguhkan dalam Islam sampai akhir hayat kita, bersama semua keturunan kita sampai hari kiamat, dan kita dikumpulkan bersama para sholihin, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Insyirah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta, maka idza apabila faragta, kalau kamu sudah selesai ngapain? Kata a'imah, ya, baik itu Ibnu Mas'ud, ya, begitu juga dengan imam-imam yang lain, ya, itu mengatakan fa idza faraghta minas shalatil maktubati, kalau kamu sudah selesai sholat fardu. Ada juga yang katakan idza faraghta minal jihad, kalau sudah selesai berjihad. Ada lagi yang kata idza faraghta min amali dunya, kalau sudah selesai mengerjakan pekerjaan yang sifatnya dunia, ya. Fansab, kata-kata fansab nasab, bersusah payahlah kamu. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu farghab, raghaib, hendaklah kamu berdoa. Jadi ayat ini para a'imah, para mufassirin, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lain, mereka sepakat yang dimaksud fa idza faraghta minal ibadah, kalau sudah selesai beribadah, terutama kalau sudah selesai sholat fardu, ya. Ngapain? Fansab, bersusah payahlah kamu di dalam
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu jangan langsung bangun, lari keluar dari masjid. Gak boleh. Fansok, bersusah payahlah kamu ngapain? Berzikir. Ya. Imam Muslim meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min salatihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salatnya istighfar salasa. Istighfar berapa kali? 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Bahkan lebih hebat lagi, kalau kita mau istighfarnya bukan buat diri kita saja, tapi buat kedua orang tua kita. Bahkan lebih hebat lagi, kita istighfarkan, mintakan ampun buat semua saudara kita, orang-orang yang beriman. Bahkan lebih spesifik lagi, kita mintakan ampun orang-orang yang haknya masih ada pada kita. Emang ada hak orang sama kita? Ada nggak? Banyak. Misalnya yang pernah pinjam duit udah 10 tahun belum diganti, sampai mati kagak ganti-ganti. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Mana orangnya? Tunjuk Pak. Itu hak orang. Ada riwayat seorang pergi haji sampai di tanah suci, kenalan sama jamaah dari lain daerah, minjem jarum buat jahitin, ya dia punya pakaian yang sobek, hilang, mau dibalikin nggak ketemu, mana orangnya nih? Sampai pulang haji itu jarum masih dipegang, dia cari nggak ketemu. Akhirnya tahun depan berangkat lagi haji, cuma pengen ngulangin jarum, kagak ketemu. Sampai pulang dia cari nggak ketemu, tahun besok pergi haji lagi, berpulang kali dia pergi haji buat ngulangin, tapi nggak ketemu, sampai mati akhirnya nggak ketemu tuh orang, jarum pengen dibalik. Masya Allah. Lah ini bagi orang yang bertakwa, minjem jarum wajib dibalikin. Kalau tidak, berarti hak orang masih ada pada diri kita. Apalagi bini orang dipinjam. Ada nggak yang begitu? Ada. Kalau pinjam buat netehin sih nggak apa-apa ya. Cuma netehin. Buat netehin, buat ya. Kalau zaman dulu kan itu ya, bini kita lagi pergi, anak kita masih kecil, nangis, tetangga punya anak kecil, ya minjem bini. Buat apa? Buat apa? Ngetein anak kita. Itu anak jadi saudara sepersusuan. Anak kita sama tetangga itu jadi emas susua. Kalau dia ridho boleh gitu ya. Tapi kalau dia minta bayaran, bayar gitu ya, gak apa-apa. Nah ini termasuk hak orang yang ada pada kita. Bagaimana caranya? Maka ada riwayat, kalau kita baca habis sholat, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya
wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang-orang yang haknya masih ada pada diriku, dan dosa semua orang-orang yang beriman di antara saudaraku, baik yang masih hidup maupun yang sudah. Kalau setiap habis sholat kita selalu istighfar seperti itu, kelak di kemudian hari di yaumil akhir, di akhirat, kalau nanti orang yang haknya masih ada pada kita nuntut kita, oh ini dulu nih, minjem duit enak bener, manis banget mau minjemnya, besok pengaji saya balikin dah, saya balikin pasti banget. Anak saya baru pulang dari planet Jupiter, insya Allah lebih banyak saya ganti. Tuh orang mana boleh nyelengin, makan sampai capek mau garam doang supaya duitnya kumpul. Pas udah kumpul, dipinjam sama penjahat, orang aja tuh penjahat bener. Janjinya sehari, setahun kagak ganti-ganti, sampai 5 tahun kagak. Masya Allah, ada gak yang begitu orang ini? Ada orangnya? Mana dia? Kamu mampus tuh orang. Awas ya, jangan ada yang begitu. Man dayana dainan fanawa alla yu'ti adaina mata yauma yamutu wa sariqun. Siapa yang sengaja minjem niat kagak mau balikin, dia besok dituntut di akhirat sebagai tukang nyolong, sebagai pencuri besok. Awas, hati-hati ya. Nah, sampai di akhirat orang itu ternyata amalnya dikit. Setelah ditimbang, setelah dihisab, diputuskan dia bakalan masuk neraka. Maka dia ingat, dulu gue ingat gergaji gue dipinjam bakal dibalik-balikin. Ya Allah, saya tuntut. Siapa? Mas Ishak. Wah, Mas Ishak dipanggil. Mana orangnya? Wah, dipanggil. Mas Ishak tuh enak-enakan di surga. Lagi ngomongin bidadari. Enggak taunya ada tuntutan. Dulu minjem gergaji, mau betulin warung, Masya Allah, kagak dibalik-balikin tuh gergaji. Rupanya yang punya gergaji, menurut perhitungan masuk ke dalam neraka. Diingat, mudah-mudahan kalau gergaji saya dibalikin, kan nggak bisa balikin gergaji di sana. Yang ada apa? Amal. Biarin saya minta pahala saya. Mudah-mudahan kalau pahala saya udah dibalikin, insya Allah amal saya cukup, nggak jadi masuk neraka, bakalan masuk dipanggil. Sini Pak Ishak. Ya Allah, ya Allah, kamu bener pinjam gergaji? Iya. Kenapa nggak dibalikin? Lupa. Lupa sampai akhirat. Terus dimaki habis-habisnya. Tapi ini yang punya gergaji tiba-tiba melihat dia ke samping kanan sebelah atas, istana yang sangat megah, cakep amat. Dia nanya, ya Allah, itu gedung apaan ya? Stadion Persitara itu ya? Oh bukan, apa? Itu istana yang ada di dalam surga, yang diberikan khusus oleh Allah untuk orang yang memaafkan kesalahan orang. Kalau gergaji yang dipinjam saya relain, saya dapat itu enggak? Iya dapat. Benar ya Allah, benar. Masih hak salaman, bebas aja deh. Nah, itu akan jadi bebas. Enggak jadi masuk neraka, tapi dapat istana surga. Cuma syaratnya habis sholat istighfar. Istighfarnya adalah astaghfirullahaladzim wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Kata-kata itu kudu diucapkan di hadapan Allah ya. Waktu kita zikir, ampuni dosaku, kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang yang haknya masih ada pada aku ya Allah. Berapa kali? Baca 3 kali. Jadi disebutkan oleh Imam Muslim
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istighfara salasan. Istighfar berapa kali? Jadi habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan Allahumma lantas jalan ya. Fa idza faragta fansab, artinya fansab apa? Menderitalah, tahan ya. Pengen makan, tahan dulu. Bahkan kebelet pengen BAB. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya kalau pengen BAB udah kagak ditahan dah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung kabul biasanya. Tapi kata Allah fansab, tahan. Nah, duduk iftirash. Kenal tumit ini tumit. Nah, tumit dudukin. Nah, gitu tuh. Ganjel. Apanya? Obatnya diapain? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li wa li walidayya wa li ashabil mabruqil mu'minati 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ganjel. Fansab, bukan cuma fansab, wa ila rabbika farghab. Dan raghaib, betul-betul gemarlah kita, berharaplah kita, habis pengharapan kepada siapa? Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani yang dikutip oleh Imam Nawawi Banten dalam kitabnya Tadhkirul Qaul, orang yang sholat di masjid ada dua. Yang pertama yang didoain sama malaikat, yang kedua yang disumpahin sama malaikat. Ke masjid disumpahin, iya. Disumpahin bagaimana? Siapa? Yang didoain sama malaikat, kata malaikat, Robi Hafulan. Masya Allah, beruntung si Fulan. Siapa beruntung? Mas Aris. Oh, alhamdulillah Mas Aris beruntung. Siapa? Nobuya Idris. Alhamdulillah beruntung. Siapa lagi? Pokoknya dia semua. Kenapa? Yaitu orang yang selesai sholat fardu dia berzikir, lalu dia yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya ngapain? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berdoa usai sholat fardu dia berzikir, maka didoakan oleh malaikat, Rabbi hafulan, beruntunglah si fulan. Tapi orang-orang lain disumpahin, khosirah fulan, hai fulan, qad istaghnaita anillah. Fulan, kamu benar-benar enggak punya kebutuhan kepada Allah. Kamu enggak butuh Allah ya. Sampai begitu. Siapa? Alladzina yakhrujuna minal masjid bighairi du'a. Orang yang keluar dari masjid kagak pakai doa. Nah itu. Jadi istighfar 3 kali. Setelah istighfar 3 kali, ngapain lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddu minka jaddi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca tuh. Riwayat yang lain baca subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Sebab ada orang fakir datang, ya Rasulullah, enak banget tuh Haji Karno, duitnya banyak, kita sholat dia sholat, kita zikir dia zikir, lah kita tadarus dia juga tadarus, kita berjamaah dia berjamaah, kita
kagak sedekah, dia sedekah. Tuh habis ngaji bakwan dipotong 4. Lah saya dapat apa? Kata Nabi, mau gak aku kasih tahu, kalau kamu kerjakan nggak dikejar sama orang kaya. Mau apa? Habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau perlu tambahin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Girang nih orang. Wah, kalah jika roh gua. Pokoknya gua menang. Lama-lama Presiden Soekarno denger bahwa habis sholat baca 33, dibaca lagi sama orang kaya. Maka orang fakir nanya, ya Rasulullah, bocor. Ternyata orang kayanya udah tahu, dia kerjain juga. Gimana saya? Kata Nabi Pak, zalika fadlullah ya'tihi man yasha. Itu memang udah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, ada Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan kalau kepengen lagi ada caranya apa? Caranya ngelonin bini. Nah, kalau ngelonin bini itu pahalanya gede lagi. Oh, ngelonin bini pahalanya gede? Iya. Bagaimana pandanganmu kalau sperma kamu letakkan di tempat yang haram, dosa atau enggak? Dosa. Jadi kalau di tempat yang halal berpahala. Oh, berpahala? Iya. Udah banyakin aja. Buang itu sperma di tempat bini. Itu nggak bisa dikejar ke orang kaya. Kenapa? Orang kaya lemes gituan. Wah. Iya. Jadi bisa dikejar nggak kira-kira? Bisa. Caranya ngapain? Ngelonin bini. Tapi kalau bisa ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Emang itu sudah kehendak dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan maksain diri. Kalau udah kagak bisa, ya udah kagak bisa, ya udah. Jangan maksain diri. Dikasih remason, ya jangan. Wal Harisu bin Umar an Rasulillah. Ada Al Haris bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Haris bin Umar. Inna fatihatal kitabi wa ayatal kursiyyi wa syahidallahu ilal Islam. Syahidallahu sampai Islam. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina 'indallahil. Nah, jadi sesungguhnya ini Rasulullah yang bilang ya. Sesungguhnya ya. Inna fatihatal kitab. Fatihah Al-Kitab berarti surat Al. Jadi setelah Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa dakhilal jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal. Setelah itu kalau kebelet ya silakan, nah kalau kebelet ya upayakan duduk terus. Ngapain? Baca Fatihah. Habis baca Fatihah ayat, habis ayat kursi apa? Syahidallah. Tadi syahidallah. Al-Fatihah, ayat kursi ya. Setelah ayat kursi baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu
malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ya, itu ya. Wa qulillahumma ila hisab. Ya, setelah inna ad-dina 'inda Allahil Islam, terus apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi. Ini bi ghairi hisab. Jadi Fatihatul Kitab, ayat kursi, syahidallah, qulillahumma sampai bi ghairi hisab. Itu empat itu ya. Fatihah, ayat kursi, syahidallah, qulillahumma sampai akhir. Itu empat ayat itu, empat bacaan itu maksudnya. Empat zikiran dari Al-Quran itu mu'allaqatun ma bainahunna wa bainallahi hijabun. Mu'allaqatun, melayang-layang, tergantung ya. Enggak ke langit, enggak ke bumi, melayang-layang ya. Ma bainahunna wa bainallahi hijabun. Waktu melayang antara langit dan bumi, itu empat kalimat tadi itu tidak punya hijab terhadap Allah. Artinya langsung ya, dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulna, itu empat bacaan tadi ngomong, ya Rabbi atuh biltuna ila ardik. Ya Allah, ini saya melayang begini nih, mau dilemparin ke bumi atau gimana nih? Saya dibaca tuh, habis dibaca melayang-layang begini nih ya. Gimana nih? Atau biltuna ila ardi, saya ini melayang-layang mau diturunin ke bumi apa enggak? Wa ila man yaksiyah, man yaksiyahkan ya, atau ditampol ke orang-orang yang maksiat. Itu kan yang maksiat banyak. Ya Allah, saya melayang-layang nih, mau dilemparin ke bumi biar kena orang maksiat atau bagaimana ini? Qala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, bi halaftu ya, denganku aku bersumpah. Biasanya Allah tuh bersumpah dengan benda. Wasyamsi, demi matahari ya, wal fajri, demi fajar. Ini bi halaftu, demi aku. Wah. Bi halaftu, demi aku bersumpah. Nah ini kata Allah, la yaqrabukunna ahadun, tidak seorang pun yang membaca kalian berempat itu dubura kulli sholatin, di ujung setiap sholatnya, illa ja'altu, melainkan aku sudah menjadikan al-jannata maswahu, surga sebagai tempat tinggalnya, ala ma kana fihi, sebagaimana adalah ayat-ayatmu itu memang adalah tempatnya di dalam surga. Wa askantuhu hadiratan ya, wa askantuhu hadiratal qudsi, masya Allah. Wa nazartu ilaihi bi'ainai al-maknunati fi kulli yaumin sab'ina marratan. Ini hebat benar. Aku akan memandang kepadanya dengan kedua mataku ya, fi kulli yaumin, setiap hari, sab'ina marratan, sampai 70 kali. Di siapa yang kepengen setiap hari dipandang sama Allah 70 kali, baca itu.
Kita kalau dipandangin sama janda yang cakep banget, kira nggak kira-kira? Kita lagi di pasar, ada janda cakep banget, orang melirik dia, itu janda melirik kita, melirik lagi, seneng gak itu? Baru bicara, baru dilirik sama janda udah seneng, apalagi dilirik sama Allah sampai berapa kali? Sampai 70 kali, Masya Allah. Dilihatin sama Habib, ya, kita punya guru Habib yang mulia, ya. Sebentar Habib melirik kita, senang gak kira-kira? Senang. Nah kalau dilirik sama penjahat gimana? Dikit-dikit penjahat melihatin, senang gak kira-kira? Lah kita paling senang seharian 70 kali Allah melirik kita. Kalau setiap habis sholat fardu kita baca itu, jangan lupa Al-Fatihah, ayat kursi, syahidallah, qulillahumma malikal mulki. Nah, udah hafal udah? Udah hafal belum? Nah, kita hafalin ya. Ya insyaallah dihafalin. Kenapa? Karena ini menguntungkan buat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiyat lahu kulla yaumin sab'ina hajatan. Bukan cuma Allah pandang 70 kali, tapi wa qudiyat lahu kulla yaumin sab'ina hajatan. Allah tunaikan untuk orang tadi 70 hajat. Masya Allah. Kemarin hari apa? Ini asisten Ustaz Irsyad sama teman-teman tukang adzan di musola saya pergi ke Tasik sama ke kemana itu? Ke Garut. Masya Allah, saya ditinggal. Akhirnya ada teman Ustaz dari Yakub ajak mancing. Allah enak. Ustaz diajak mancing. Ya, tenang aja. Bismillah. Mancing, tapi ada tekniknya. Kalau masukin cacing, sebelum masukin cacing, cacingnya diapain dulu? Diapain dulu? Disyahadatin dulu pakai silet, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Agak sakit tuh cacing, mati. Habis mati baru dia baik. Jangkrik juga sama, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Mati jangkriknya baru dia baik. Zaman jangkrik masih hidup dia baik. Dia teriak cuma dulu aja budek. Teriak itu sakit cuma budek. Bukan cuma sakit, dilelepin. Ya Allah. Jangkrik hidupnya di darat apa di air? Kalau dilelepin gelegepan gak kira-kira? Gelegepan gak? Dimasukin ke gelegepan gak? Mati, berarti bunuh itu. Allahu Akbar. Udah gitu bohongin ikan, bohongin gak? Makan kan. Tahu gak si ikan itu punya anak bini? Mana anaknya masih kecil-kecil. Oh, kata tuh emak ikan, tenang nak. Ini emak dapat makanan yang paling enak. Dicaplok katanya kesangket giginya. Nangis gak tuh anak ikan? Masya Allah. Makanya tenang Pak. Bismillah. Baca 2 kalimat syahadat. Sepanjang jangan baca zikir yang banyak. Sampai di sana alhamdulillah banjir. Wah. Agak jadi mancing. Tapi karena kita memang tidak mau ketinggalan sholat berjamaah, biarpun tujuannya mancing, tetap sholat berjamaah di awal waktu, tidak tertinggal takbiratul ihram. Selesai berjamaah, duduk di tempat pemancingan. Apa yang terjadi? Ikan betok udah nungguin, ikan gabus udah datang, sama kopi udah nungguin. Ini ikan betok jalan sendiri. Iya. Ikan betoknya tuh jalan sendiri, ikan gabus jalan sendiri. Alhamdulillah Bang, ini dia. Kalau orang to'an, insya Allah ngapain aja gampang. Ikan betok jalan sendiri, percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Itu yang mau tukang nyetrum betok. Tukang
kami terbentuk didatang 5, Masya Allah datang sendiri gitu ya. Jadi kita jangan sampai nggak berzikir, kita berdoa niscaya nggak bakalan puyeng, nggak bakalan pusing, nggak bakalan bimbang, nggak bakalan bingung. Hidup di dunia penuh dengan yang namanya raudhah min riyadil jannah, termasuk hidup di taman surga. Tapi kalau hidup kita nggak ibadah, wah naudzubillah, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rushda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Mohon maaf bila banyak kalimat yang tiada berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.